Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Hera Sahriawati Channel dalam IPA SMK. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang suhu dan pengukurannya. Jadi, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang suhu dan pengukurannya. Nah, apa itu suhu? Suhu atau disebut juga dengan temperatur adalah suatu besaran pokok yang menyatakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Jadi pada pengukuran suhu tubuh, parameter penting untuk menentukan ada tidaknya kelainan fisiologis tubuh pada suhu tubuh yaitu adanya infeksi atau demam. Kita kadang merasa panas, jadi kita harus perlu diukur suhu tubuhnya. Atau saat demam atau saat infeksi kita merasakan panas, kemudian suhu tubuh kita akan diukur dengan alat yang namanya termometer. Definisi suhu atau temperatur adalah kondisi suatu sistem yang berada dalam kesetimbangan termal. Secara kualitatif, suhu adalah ukuran seberapa panas atau dinginnya suatu benda, biasanya dinyatakan dengan panas, hangat, sejuk, dan dingin. Dapat dirasakan karena adanya reseptor panas dan dingin yang terdapat pada permukaan kulit. Reseptor panas itu badan Meissner atau reseptor dinginnya badan itu Krauss. Oke, lanjutkan. Secara kuantitatif, suhu dapat diukur dan punya satuan. Apa alat ukurnya? Alat ukur suhu adalah termometer. Sebagian besar dari materi mengalami perubahan sifat dengan perubahan suhunya. Contohnya adalah memuai. Ini akan terjadi perubahan suhu. 60 derajat Celcius, kalau membeku itu akan menjadi 0 derajat Celcius. Kemudian perubahan warna. Perubahan warna akan diikuti juga dengan perubahan suhu. Kemudian konsep pengukuran suhu itu adalah zat cair yang bersifat termometrik. Jadi konsepnya itu adalah termometer. Termometer kita kenal sebagai alat pengukur suhu, harus diisi dengan zat cair yang bersifat termometrik. Apa termometrik? Yaitu mengalami perubahan fisik pada saat dipanaskan atau didinginkan. Misalkan raksa dan alkohol. Jadi termometer ini ada dua jenis, yaitu termometer raksa dan alkohol. Oke, pembuatan skala pada termometer raksa. Ada 4 langkah untuk menentukan skala sebuah termometer raksa. Yang pertama, menentukan titik tetap bawah, misalkan titik lebur es murni. Kemudian menentukan titik tetap atas, kemudian membagi jarak antara kedua titik tetap menjadi beberapa bagian yang jaraknya sama. Yang keempat, memperluas skala di bawah titik tetap, bawah, dan di atas titik tetap atas. Jadi ini adalah pembuatan skala termometer raksa. Nah, seperti ini. Di sini disebut, jadi ini adalah pembuatan skala termometer raksa. Nah, seperti ini. Di sini disebut dengan titik tetap atas. Titik atas ditentukan pada air. Air yang mendidih itu dikatakan air mendidih disebut dengan titik tetap atas pada derajat Celcius. Jadi 100 derajat Celcius. Kemudian titik tetap bawahnya yaitu adalah titik pada saat es mencair pada suhu 0 derajat Celcius. Yaitu di sini 0 derajat Celcius disebut atau ditetapkan sebagai titik tetap bawah. Nah, ini adalah skala Celcius. Skala Celcius, titik bawah 0 derajat Celcius. Titik atasnya 100 derajat Celcius. Antara titik bawah dan titik atas dibagi menjadi 100 bagian. Nah, ini untuk derajat Celcius atau skala Celcius. Di sini termometernya menggunakan derajat Celcius. Nah, ditemukan oleh Anders Celsius pada tahun 1701
sampai 1744. Beliau adalah astronom Swedia yang membuat skala suhu Celcius pada tahun 1742. Ini adalah skala derajat Celcius. Kemudian skala Kelvin. Skala Kelvin, titik tetap bawahnya, titik tetap bawahnya 200, TB-nya 273 derajat Celcius. Titik atasnya 373 Celcius. Jadi ini titik bawahnya. Ini adalah titik atas. Ini adalah skala Kelvin. Pada suhu tertentu, partikel zat akan berhenti dari bergerak. Keadaan ini diartikan oleh Kelvin sebagai 0 derajat mutlak atau 0 Kelvin. Nah, yang lebih kita kenal sebagai suhu 0 mutlak ditemukan oleh Lord Kelvin pada tahun 1960. Penemuannya tentang termometer ditetapkan sebagai satuan sistem internasional. Jadi, satuan sistem internasional menggunakan skala Kelvin ini menjadi tetapan dalam SI. Kemudian berikutnya adalah skala Fahrenheit. Skala Fahrenheit ditemukan oleh Daniel Gabriel Fahrenheit. Jadi bentuknya seperti ini. TB-nya adalah 32 derajat Celcius. Ini TB-nya. Kemudian TA-nya 212 derajat Celcius. Nah, antara titik bawah dan titik atas dibagi menjadi 180. Jadi ini tiap satuan disebut dengan 1 derajat Celcius. Jadi ini disebut dengan 1 derajat. Dan Nana yang adalah skala Reaumur. Skala Reaumur, titik bawahnya ditetapkan adalah 0 derajat Celcius. Titik atasnya 80 derajat Celcius. Antara titik bawah dan titik atas dibagi menjadi 80 bagian. Bagian disebut dengan 1 derajat. Ini ditemukan oleh Reaumur. Kenapa kita membandingkan titik atas dan titik bawah? Ini adalah untuk tadi masuk ke dalam konversi satuan dari termometer ke termometer lain. Dirumuskan dalam rumus konversi skala. Sama dengan C banding R banding F min 32 banding K min 273 sama dengan 5 banding 4 banding 9 banding 5. Jadi bisa dirumuskan, jika ada derajat Celcius, maka itu sama dengan T derajat Kelvin min 3273. Atau T derajat Kelvin sama dengan T derajat Celcius. Ini T ini dalam bentuk angka, nantinya angka yang kita cari ditambah 273. Sekarang T derajat Celcius sama dengan 5/4 derajat Reaumur. Atau berapa derajat Reaumur atau T derajat Reaumur sama dengan 4/5 T derajat Celcius. T derajat Celcius sama dengan 5/9 ya dikalikan T derajat Fahrenheit dikurangi 32 dulu. Atau T derajat Fahrenheit sama dengan 9/5 T derajat Celcius ditambah 32. Yang keempat, T derajat Reaumur sama dengan 4/5 dikalikan T derajat Kelvin dikurangi 273. Atau T derajat Kelvin sama dengan 5/4 T derajat Reaumur ditambah 273. Nah, anak-anak contoh soalnya misalkan seperti ini. Ubahlah nilai skala suhu berikut sesuai dengan skala yang diminta. Jadi misalkan ada 40 derajat Celcius, itu berapa derajat Fahrenheit? Berapa derajat Kelvin? Berapa derajat Reaumur? Ya, seperti ini salah satu contoh soalnya. Oke, Ibu bahas hanya yang A. Misal ada sebuah soal seperti ini ya. Sebuah zat cair diukur suhunya menggunakan termometer Celcius, diperoleh angka 40 derajat Celcius. Berapakah jika zat cair tersebut diukur suhunya menggunakan A. Termometer Reaumur, B. Termometer Fahrenheit, C. Termometer Kelvin. Jadi, kalian penyelesaiannya yang pertama harus mengubah skala Celcius ke Reaumur terlebih dahulu. Seperti soal ini yang pertama ya.
Jadi rumusnya diambil dari rumus yang tadi, derajat reamur sama dengan 4/5 kali derajat Celcius. Jadi, berapa angka derajat reamur? Itu sama dengan 4/5 kali 40. Jadi, dari soal ini 40 ya. Maka ketemu 32 derajat reamur. Jadi, 40 derajat Celcius itu sama dengan 32 derajat reamur. Selanjutnya, yang kedua, yang B, mengubah skala Celcius ke Fahrenheit. Jadi, TF atau derajat angka pada derajat Fahrenheit dikurangi 32 sama dengan 9/5 kali TC. Jadi, ini bisa TF-nya sama dengan dikurangi 32 dulu sama dengan 9/5 kali 40 dulu, 72, baru nantinya ditambahkan, karena ini dikurangi, maka ditambahkan 32. Maka menjadi 104. Oke, tadi bisa jadi rumusnya 9/5 kali 40, dikalikan terlebih dahulu, baru ditambahkan 32, maka hasilnya 104. Kemudian mengubah skala Celcius ke Kelvin. Jadi, kalau mengubah skala Celcius ke Kelvin, derajat ke skala Celcius tadi ditambah dengan titik bawah derajat Kelvin. Jadi 273. Jadi 40 ditambah 273 menjadi 313. Tadi Ibu jelaskan bahwa termometer itu bisa terbuat dari termometer raksa dan alkohol. Di sini kita akan bahas tentang keuntungan dan kerugian termometer raksa menggunakan air raksa sebagai pengisi termometer. Keuntungannya, pemuaian yang merata atau linear terhadap perubahan suhu. Yang kedua, raksa peka terhadap perubahan suhu. Yang ketiga, raksa tidak membasahi dinding kaca. Yang keempat, titik bekunya cukup rendah, min 40 derajat Celcius, dan titik dindingnya cukup tinggi, 375 derajat Celcius, karena mengkilap. Jadi lebih gampang kita untuk mengukurnya. Kemudian kerugiannya, harganya mahal, tidak dapat mengukur suhu yang sangat rendah di bawah min 40 derajat Celcius. Bersifat racun sehingga berbahaya jika termometer pecah dan mengenai kulit. Itu adalah keuntungan dan kerugian raksa. Keunggulan termometer alkohol dibanding raksa adalah termometer alkohol lebih peka. Alkohol dapat mengukur suhu yang sangat dingin, misalkan suhu di kutub, sebab titik beku alkohol sangat rendah, yaitu min 112 sampai dengan min 115 derajat Celcius. Harganya murah. Yang keempat, pemuaiannya 6 kali lebih besar daripada raksa, sehingga pengukurannya mudah diamati. Keuntungan dan kerugian alkohol sebagai pengisi termometer. Keuntungannya, peka terhadap perubahan suhu atau kurang peka jika dibandingkan raksa. Titik beku yang cukup rendah, keuntungannya yaitu sampai 115 derajat Celcius, sehingga mampu mengukur suhu yang relatif rendah. Harganya lebih murah dari raksa. Kerugiannya membandingkan dinding kaca membasahi dinding kaca sehingga mengganggu ketelitian pengukuran. Titik dindingnya rendah, 78 derajat Celcius, sehingga tidak dapat mengukur suhu yang lebih tinggi. Yang ketiga, bersifat bening sehingga harus diberi warna agar menunjukkan skala yang terlihat. Jadi kadang dikasih warna merah. 9 derajat Fahrenheit. Kalau kita mengatakan suhu tubuh sebenarnya adalah suhu permukaan tubuh. Suhu permukaan tubuh dapat diukur pada rektum atau anus, oral atau mulut, aksila atau ketiak. Jadi kenapa pada saat kita diukur suhu tubuhnya itu adalah pada permukaan. Jadi kalau menggunakan suhu tubuh pada masa pandemi sekarang ini, kadang kita seperti beri alat tembak gitu ya. Nah, itu adalah pengukuran suhu tubuh dari permukaan luar tubuh saja. Oke, demikian penjelasan atau materi tentang suhu dan pengukurannya. Terima kasih dan selamat belajar.